alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Nawain ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah Sayyidah Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dijelaskan bahwa beliau dan saudarinya Ummu Kulsum menikah dengan Utbah dan Utaibah. Adapun Utaibah karena kekurangan ajarannya yang terlalu melampaui batas sampai didoakan oleh Nabi, dimangsa oleh anjing, dan akhirnya terbukti doa tersebut bahkan lebih daripada diminta oleh Nabi, dimangsa oleh singa. Adapun saudaranya Utbah, fa aslama yaumal fathi. Utbah masuk Islam pada Fatah Makkah bersama dengan pamannya Abu Sufyan, saudara dari ibunya, masuk Islam pada saat Fatah Makkah. Adapun ayahnya Abu Lahab dan ibunya Ummu Jamil, mereka berdua adalah orang yang sangat benci kepada Nabi, dendam kepada Nabi, dan ingin selalu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah turun ayat Al-Quran yang mencela mereka dalam satu surat, Tabbat yada Abi Lahab sampai terakhir. Artinya Allah melihat peluang-peluang orang yang bisa beriman dan tidak beriman. Karena Utaibah terlalu mengikuti jejak ayahnya, sehingga dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Utbah hanya sekedar karena perintah mengganggu nabinya, tidak ada keinginan dalam hatinya, dia masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Utsman melihat Sayyidah Ruqayyah sudah tidak bersuami dan selesai daripada masa iddahnya, Sayyidina Utsman menikahi Sayyidah Ruqayyah. Lalu disitulah terjadi dua orang yang memiliki nasab yang mulia menikah. Karena Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali belum, masih lama. Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman mengumpulkan kemuliaan iman dan kemuliaan nasab. Sama-sama beriman dan sama-sama bernasab dengan nasab yang mulia. Ketika di kota Makkah, karena pernikahannya di kota Makkah, saat itu di kota Makkah lebih parah gangguan dari orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam, sangat tidak memiliki belas kasih sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia.
Dan ini hijrah yang pertama kali. Hijrah pertama kali ke Habasyah. Sayyidina Utsman bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, bersama juga beberapa orang yang ke Habasyah. Nah, di antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Karena itu pertama di antara yang berhijrah ke negeri Habasyah yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidatuna Ruqayyah. Habasyah itu Ethiopia, sekarang Ethiopia itu Habasyah. Dari Makkah ke Habasyah. Lah Sayyidah Ruqayyah ketika sudah berada di Habasyah hamil. Saat berada di Habasyah hamil dan melahirkan di sana. Bernama Abdullah. Ya, karena itu Sayyidina Utsman terkadang dipanggil dengan Abu Abdillah karena putranya yang bernama Abdullah. Setelah mendengar dari kabar bahwa orang Quraisy beriman kepada Nabi, sebagian orang yang berhijrah ke Habasyah, di antaranya Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidina Utsman kembali ke kota Mekah. Mendengar kabar bahwa orang kafir Quraisy masuk Islam. Beberapa orang yang berhijrah ke Habasyah itu pulang ke Mekah, tapi Sayyidina Ja'far nggak pulang. Ja'far bin Abi Thalib tetap berada di Habasyah. Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidina Utsman pulang ke Mekah, tapi bukan mendapatkan kabar yang baik, justru mereka mendapatkan orang kafir Quraisy selalu menyiksa orang-orang Muslim. Tapi orang-orang Muslim sabar sampai mereka masuk ke tokoh-tokohnya kafir Quraisy. Ya, tokoh-tokohnya suku Quraisy, bukan kafir Quraisy. Tokoh-tokohnya suku Quraisy seperti Abu Thalib dan Walid bin Mughirah. Tapi ketika Abu Thalib membantu menolong umat Islam, orang kafir Quraisy segan mengganggu terlalu mencolok. Gangguannya enggak terlalu mencolok. Hingga saat hijrah ke kota Madinah, perintah untuk hijrah ke kota Madinah, Sayyidah Ruqayyah bersama Sayyidina Utsman berangkat ke kota Madinah. Sayyidina Ruqayyah dan Sayyidina Utsman berangkat ke kota Madinah. Hijrah bersama orang-orang yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya telah meninggal di tahun saat hijrah. Sebelum hijrah meninggal duluan. Abdullah itu meninggal duluan karena patokan dari ayam. Jadi mainan ayam dipatok pas matanya, kalau tidak salah dalam riwayat itu dipatok matanya sehingga sakit, dari sakit itu meninggal. Dan nggak punya anak lagi selain Abdullah, hanya Abdullah saja. Ada riwayat usianya hanya 2 tahun, tapi ada riwayat yang lain usianya 6 tahun. Putranya Sayyidina Utsman
dari Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu taala anha yang bernama Abdullah meninggal di usia 2 tahun, ada riwayat 6 tahun. Saat di kota Madinah, Sayyidah Ruqayyah sakit. Di saat perang Badar. Saat akan perang Badar, Sayyidah Ruqayyah sakit. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman ingin berangkat tetap untuk perang Badar, tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk merawat Sayyidah Ruqayyah. Ya, karena itu termasuk uzur di dalam peperangan, uzur di dalam sholat berjamaah, bahkan uzur di dalam sholat Jumat orang yang merawat orang yang sakit. Ya, orang merawat orang yang sakit itu termasuk uzur, boleh bagi dia untuk tidak Jumatan, tidak sholat berjamaah, bahkan tidak berjihad. Lah, meninggal karena sebab sakit itu Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Kemudian datang Zaid bin Haritha, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar kepada orang-orang muslim bahwa umat Islam menang perang Badar. Diberi kabar orang Islam menang perang Badar. Sayyidina Utsman masih berdiri di makamnya Sayyidah Ruqayyah untuk memakamkan. Jadi masih proses pemakamannya dan dimakamkan dibagi. Radhiyallahu taala an Sayyidah Ruqayyah, orang yang memiliki perjalanan 2 hijrah. Namun yang mengherankan, Sayyidina Utsman itu walaupun tidak hadir perang Badar, tapi termasuk orang-orang yang hadir perang Badar, dicatat oleh Nabi termasuk yang hadir perang Badar. Ya, termasuk sahabat Al-Badri, orang-orang yang hadir perang Badar, Ahlul Badar. Padahal Sayyidina Utsman tidak ikut karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wafatnya Sayyidah Ruqayyah di saat orang muslimin selesai perang Badar dan datangnya perang Badar, Ahlul Badar, Sayyidina Utsman saat memakamkan istrinya Sayyidah Ruqayyah. Jadi hidupnya dengan Sayyidina Utsman hanya kisaran 9 tahun. Ya, hanya kisaran 9 tahun atau cuma 8 tahun. Setelah dicerai oleh Utbah. Dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Tapi hidup dengan Sayyidina Utsman hanya 8 tahun. Nah, setelah meninggal Sayyidatuna Ruqayyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidina Utsman dengan putrinya lagi, Ummu Kulsum. Karena saat itu Ummu Kulsum tidak bersuami Ummu Kulsum. Adapun Sayyidatuna Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu a'lam.